Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi, harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik, Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal
yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik, karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau
dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan
instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut tersumaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC.
Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban.
Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8,
44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag,
mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, Ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua Ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan Ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran.
Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi timnas futsal Indonesia di klasemen akhir grup C. Sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan
ya nyaman dengan enak sesuai dengan apa yang telah disediakan apa yang kita lihat di stadion begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik, karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub,
panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini
rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang.
Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntu tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya.
Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan. Ia memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah.
Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari.
Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasmen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasmen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion. Dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA, kemudian juga
kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan sahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut
terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan.
Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang dua supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, dua petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan dua supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi dua supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantur untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal dua orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas dua orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang dua anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata.
Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan, akibat kerusuhan tersebut, para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka, serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023.
Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntu tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasmen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3.
Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real.
Gol Kike pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, Elril harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C. Sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema.
Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah
Dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu dan tentunya ini menjadi sebuah pelajaran buat federasi, klub dan PT LIB begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan
mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1.
untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ, yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi.
Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang.
setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sinteyong menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sinteyong juga diungkapkan oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sinteyong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sinteyong bersama timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73.
Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag
tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua Ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan Ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga.
Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran
dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA Gianni
Infantino turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut tersumaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas.
Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap
agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner.
Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu.
Sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1.
Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi
sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik, karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul
9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan.
Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion.
Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara.
Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton.
Pada dasarnya untuk tiket laga timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan.
Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini
Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasmen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasmen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga
melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut
terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Adi, untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan, Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan selesai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan.
Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang dua supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, dua petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan dua supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi dua supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantur untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal dua orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas dua orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang dua anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata.
Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023.
Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3.
Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real.
Gol Kike pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, Elril harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema.
Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik, Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah
Dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub dan PT LIB begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan
mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1.
untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi.
Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang.
setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sinteyong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sinteyong juga diungkapkan oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sinteyong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sinteyong bersama timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73.
Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag
tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua Ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan Ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C. Sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga.
Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran
dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA Gianni
Infantino turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut tersumaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas.
Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap
agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner.
Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu.
sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1.
Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion. Dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi
sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan. Berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silakan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul
9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan.
Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion.
Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara.
Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka, serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton.
Pada dasarnya untuk tiket laga timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasmen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan.
Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini
Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasmen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasmen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C. Sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga
melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut
terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Adi, untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan, Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan selesai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan
tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantur untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti.
Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan.
Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam.
Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum,
El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik, Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan. Berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal
yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau
dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan
instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC.
Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban.
Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8,
44 dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag,
mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, Ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua Ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan Ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran.
Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi timnas futsal Indonesia di klasemen akhir grup C. Sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan
ya nyaman, dengan enak sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik, Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan, Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub,
panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut tersumaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini
rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang.
Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya.
Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah.
Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari.
Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasmen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasmen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanuddin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion. Dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA, kemudian juga
kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut
terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Adi, untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan, Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan selesai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan.
Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang dua supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, dua petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan dua supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi dua supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantur untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal dua orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas dua orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang dua anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata.
Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan, akibat kerusuhan tersebut, para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023.
Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntu tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasmen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3.
Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real.
Gol Kike pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, Elril harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C. Sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema.
Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik, Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah
Dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub dan PT LIB begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata.
Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden
sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah lihat, tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC.
Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban.
Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntu tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8,
44 dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag,
mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, Ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua Ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan Ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran.
Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi timnas futsal Indonesia di klasemen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia, menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion. Dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan
ya nyaman, dengan enak sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik, Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan, Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub,
panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan. Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang 2 supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, 2 petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan 2 supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi 2 supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantul untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini
rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata. Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang.
Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka, serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia, mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntut tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya.
Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah.
Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebuntuannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real. Gol Quique pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, El Real harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari.
Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasmen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasmen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasmen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasmen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasmen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema. Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA, kemudian juga
kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah, dan salah satunya tentu pasti sanksi lah, entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa, yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia, seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik, ideal, sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti, semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu, dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub, dan PT LIB, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut
terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Adi, untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan, Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu, kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya, asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Koordinator Wilayah Aremania Bantul, The Black Lion, Slamet Sanjoko, membeberkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan selesai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam. Slamet mengungkapkan tragedi berdarah tersebut dipicu dari 2 orang supporter Arema FC yang meminta foto dengan pemain seusai pertandingan.
Namun dirinya telah meminta agar petugas keamanan melarang dua supporter tersebut untuk masuk ke lapangan dan berfoto bersama pemain Arema. Permintaan tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Namun lantaran salah satu supporter tersebut terus memaksa untuk masuk lapangan, dua petugas keamanan pun mengizinkannya. Namun setelah diizinkan oleh petugas keamanan, Slamet mengatakan dua supporter Arema FC itu justru tidak berfoto dengan pemain Singoedan. Menurutnya, pemain Arema FC justru lari dan terjadilah bentrok sesaat setelah itu. Aksi dua supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki area lapangan. Melihat kejadian tersebut, Slamet meminta Aremania Bantur untuk tidak ikut masuk lapangan lantaran suasana sudah tidak kondusif. Slamet juga meminta kepada supporter untuk mengemasi bendera dan meninggalkan stadion. Ia menyayangkan akan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian di arah tribun supporter. Menurutnya, supporter yang berada di area tribun tidak melanggar peraturan apapun lantaran mereka tidak merangsek ke lapangan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dari awal dua orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas dua orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang dua anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas. Pelatih Arema FC, Xavier Roca, siap dipecat pasca Singoedan kalah dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin. Xavier Roca meminta maaf atas kekalahan skuadnya. Ia meminta supporter untuk tidak menyalahkan pemain Arema FC. Jika supporter ingin mempertanyakan kualitas permainan Singoedan, Roca mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, striker Arema FC, Dedi Setiawan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter setelah kalah melawan Persebaya Surabaya. Dedi menyebut kekalahan ini menjadi kekecewaan mendalam bagi pecinta Arema. Dedi juga berbelasungkawa atas meninggalnya 125 orang dalam insiden Arema versus Persebaya. Kericuhan tersebut menjadi pukulan bagi skuad Arema FC. Kericuhan itu berawal dari supporter yang tidak terima atas kekalahan Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Terlebih dalam derby Jatim tersebut, kedua tim, Arema FC dan Persebaya, memiliki rivalitas tinggi. Ini merupakan kali pertama Persebaya menang atas Arema FC di kandang Singoedan setelah 23 tahun. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan terjadi kericuhan. Ditambah aparat keamanan menembakkan gas air mata yang sebenarnya dilarang oleh aturan FIFA. Kericuhan tak terelakkan hingga menimbulkan 125 korban meninggal dunia. Malang. Apa yang dilihat Abel Kamara di ruang ganti Stadion Kanjuruhan mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Abel Kamara mengatakan bahwa ada ketegangan seusai derby Jatim tersebut. Diketahui Arema selaku tuan rumah menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor tipis 2-3. Menyikapi bahwa klub yang membelanya kalah, Abel pun mengaku bahwa para pemain Arema kemudian meminta maaf kepada penggemar. Para supporter yang mengetahui tim Arema FC kalah langsung memanjat pagar. Para pemain Arema pun langsung pergi ke ruang ganti. Abel menjelaskan bahwa beberapa jam berikutnya ia mendengar suara tembakan. Striker asing Arema FC tersebut menyaksikan beberapa orang yang terkena gas air mata.
Ia juga melihat 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti. Abel menjelaskan akibat kerusuhan tersebut para pemain Arema FC harus tertahan di stadion selama 4 jam. Lalu ketika para pemain berhasil keluar, ia melihat darah hingga mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan. Para pemain Singoedan meninggalkan stadion dengan bis klub. Ia bersyukur bisa kembali ke pusat latihan dengan selamat. Saat ini dijelaskannya, para pemain Arema FC masih diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Abel Kamara sendiri tampil 90 menit penuh saat Arema FC bertemu Persebaya Surabaya di Liga Pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Arema takluk dengan skor 2-3 dari rivalnya Persebaya. 2 gol milik Arema di laga tersebut juga diciptakan oleh Abel Kamara. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Gilang menjelaskan para pemain Singoedan berencana mendatangi para korban pada Senin hari ini. Menurut laporan terbaru, jumlah korban tewas akibat tragedi Arema versus Persebaya mencapai 125 orang, sedangkan jumlah korban luka berat 39 orang. Dan luka-luka ringan sebanyak 260 orang. Semua pemain Arema FC akan menjenguk korban di rumah sakit serta melakukan taksiah ke tempat korban meninggal dunia. Gilang menyebut tim manajemen Arema FC akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian. Saat ini pihaknya sedang fokus mendata para korban. Presiden Arema FC itu mengaku akan memberikan bantuan kepada korban terluka serta santunan kepada korban meninggal dunia. Selanjutnya, Gilang juga akan memberikan pelatihan dan wawasan kepada para supporter Arema, yaitu Aremania, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap agar tragedi Kanjuruhan dapat mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, ia juga mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden pada Sabtu tersebut. Sementara itu, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Manajemen Arema FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Masih selanjutnya Tribuners, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, turut memantau insiden memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Sintayong menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden yang menewaskan 125 orang tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian banyaknya supporter setelah derby Jawa Timur itu. Kekhawatiran Sintayong juga diungkapkan oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut jika Sintayong telah berbincang dengannya melalui sambungan telepon membahas tragedi Kanjuruhan. Mantan kiper Persipura Jayapura ini berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Adapun unggahan Yoo Jae-hoon langsung ramai diserbu netizen Indonesia. Sebagian besar menyatakan sependapat dan ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Mengingat tragedi Kanjuruhan ini rawan menyebabkan Indonesia disanksi oleh FIFA. Sanksi yang dijatuhkan FIFA pun diprediksi tidak main-main. Insiden Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Hal ini tertuang dalam pasal 16 FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Yang pertama, Indonesia terancam dilarang menggelar pertandingan sepak bola selama 8 tahun. Kemudian berpeluang batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023.
Timnas Indonesia juga tidak bisa bertanding di stadion yang ada di tanah air. Hingga sanksi terberat adalah keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Meski begitu, belum ada sikap resmi dari FIFA terkait insiden Arema FC versus Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Timnas U17 Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan tanpa kehadiran penonton buntu tragedi tragis Stadion Kanjuruhan Malang yang tengah menyelimuti sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia memang akan memulai perjuangan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan melawan Guam di Stadion Pakansari Cibidong hari ini. Namun karena kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia, akhirnya PSSI memastikan kualifikasi Piala Asia U17 2023 digelar tanpa penonton. Pada dasarnya untuk tiket laga Timnas U17 Indonesia menghadapi Guam sudah dijual secara online. Akan tetapi karena tragedi kericuhan yang menelan ratusan korban jiwa, PSSI pun harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Penjualan tiket untuk laga Timnas U17 Indonesia melawan Guam ditiadakan. Bahkan Budiman Dalimunte menyatakan akan mengembalikan uang tiket supporter yang sudah dibelinya. Hal ini dilakukan karena PSSI menghormati rasa duka mendalam yang terjadi akibat insiden Kanjuruhan. Ia juga menegaskan bahwa saat ini sepak bola tanah air sedang berduka, sehingga tak bisa buru-buru untuk menghadirkan penonton. Apalagi PSSI saat ini juga tengah sibuk menjalani investigasi terkait insiden pilu yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Budiman mengatakan bahwa untuk informasi terkait pengembalian uang akan diinformasikan kembali di laman resmi PSSI dan juga tiket.com selaku partner. Mega bintang Manchester City, Erling Haaland, memuncaki daftar puncak top skor Liga Inggris musim 2022-2023 selesai mencetak hat-trick pada derby Manchester hari Minggu kemarin. The Citizens, julukan Man City, sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 6-3 di Stadion Etihad. Derby Manchester tersebut merupakan laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. 3 gol kemenangan Man City lainnya tercatat atas nama Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Haaland mencetak gol pada menit ke-34, 38, dan 64. Sementara itu, Phil Foden mencetak gol pada menit 8, 44, dan juga 73. Tak hanya mewarnai pesta 6 gol kemenangan City dengan hat-trick, pemain timnas Norwegia itu juga menyumbangkan 2 assist pada laga akbar tersebut. Menariknya, 2 assist tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Phil Foden. Man United hanya mampu mencetak 3 gol yang dibukukan oleh Anthony pada menit 56 dan juga Anthony Martial pada menit 84 dan 91. Hat-trick ke gawang Man United membuat koleksi gol Haaland di Premier League musim ini bertambah menjadi 14 gol. Erling Haaland pun kini kokoh berada di puncak klasemen top skor Liga Inggris musim ini. Pada posisi kedua top skor Liga Inggris terdapat nama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dengan raihan 7 gol. Berikutnya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Inggris adalah Alexander Mitrovic dengan koleksi 6 gol. Jumlah kebobolan Manchester United lebih banyak ketimbang angka mencetak gol meskipun sudah membeli bek baru hingga 1,7 triliun rupiah. Manchester United menelan kekalahan yang memalukan kala bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu malam. Tak tanggung-tanggung, pasukan Pep Guardiola membenamkan setan merah dengan skor akhir 6-3.
Kekalahan ini tak hanya membuat malu Manchester United, tetapi sekaligus memutuskan tren positif tim. Manchester United berhasil memperoleh 4 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya ditekuk oleh rival sekota. Hasil ini membuat MU kembali mendapat sorotan selepas permainan apik yang ditunjukkan oleh armada Erik ten Hag. Mengutip dari WhoScored, jumlah kebobolan dari Manchester United saat ini lebih banyak ketimbang total mereka mencetak gol. MU musim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabungkan sejak awal musim lalu, maka MU memiliki catatan kebobolan 71 kali dibandingkan dengan memasukkan 68 gol. Musim lalu, selisih gol Manchester United ada di angka 0 setelah kemasukan dan mencetak gol sama-sama 57 kali. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan sejumlah bek anyar untuk memperkuat lini pertahanan. Nama-nama mentereng seperti Rafael Varane, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez kini tak berdaya di tangan Manchester City. Jumlah keseluruhan uang yang telah dihabiskan MU untuk membeli bek baru adalah lebih dari 115 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara di sisi penyerangan, tercatat Manchester United kedatangan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan yang terbaru Anthony. Ketiganya total dibeli dengan harga selangit mencapai 195 juta pounds atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Kalau digabungkan, angka pembelian bek dan striker baru dalam periode tersebut memakan biaya 5,2 triliun rupiah. Dengan harga mahal yang sudah dikeluarkan tersebut, Erik ten Hag kembali mempunyai pekerjaan besar untuk membuat lini pertahanan kokoh kembali dan MU bisa tampil lebih tajam. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan dalam derby Manchester. CR7 berada di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan Manchester United melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu. Sang supporter Portugal, sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski MU sudah mengejar defisit gol. Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai. Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3. Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium. Ronaldo cuma sanggup mencetak 1 gol dari 7 kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang. Merespon hal tersebut, pelatih MU, Erik ten Hag, mengungkapkan alasan menjadikan Ronaldo sebagai pemain cadangan selama pertandingan penuh. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag tidak memainkan Ronaldo karena menghormati karir striker 37 tahun tersebut. Ronaldo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Premier sejak kekalahan 4-0 United di Brentford dalam pertandingan kedua ten Hag. Apa yang akan lebih sulit diterima Ronaldo adalah bahwa Anthony Martial yang masuk dari bangku cadangan ketika Rashford diganti. Keputusan ten Hag tepat karena Martial mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yaitu pada menit 84 dan 91. Tuan rumah Real Madrid ditahan imbang Osasuna dengan skor akhir 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid memainkan Karim Benzema secara full 90 menit setelah absen 3 pertandingan. Keberadaan Karim Benzema nyatanya tidak membantu Real Madrid mencetak gol cepat. Skuad El Real baru saja memecahkan kebutuhannya pada menit ke-42 melalui lesakan Vinicius Junior. Keunggulan 1-0 El Real bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Selepas turun minum, El Real dikejutkan dengan gol balasan Osasuna pada menit 50. Striker berusia 32 tahun yang bernama Quique Garcia berhasil memaksa Thibaut Courtois mengambil bola dari dalam gawang El Real.
Gol Kike pun menjadi satu-satunya yang terjadi di sisa waktu babak kedua. Alhasil, Elril harus puas berbagi poin dengan Osasuna. Hasil imbang ini sekaligus memutus tren 6 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Spanyol. Dampak imbang tersebut membuat Real Madrid lengser ke urutan kedua. Penyebabnya tak lain karena kalah dalam agresivitas dengan Barcelona yang mengambil alih puncak klasemen. Real Madrid yang sebelumnya menjadi pemimpin klasemen La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini, harus turun kasta setelah menelan hasil imbang kala menjamu Osasuna. Hasil imbang yang dialami Real Madrid membuat sang pesaing terdekat, yaitu Barcelona, menduduki singgasana atau posisi teratas klasemen Liga Spanyol hingga akhir pekan ke-7 musim 2022-2023. Berkat kemenangan Barcelona, ia naik ke puncak klasemen Liga Spanyol musim ini. Mereka mengantongi 19 poin dari 7 laga. Barcelona menggusur Real Madrid yang kemudian turun di peringkat kedua. Ketika digusur Barcelona, Real Madrid masih mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan. Namun, Real Madrid ditahan imbang Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Real Madrid hanya tertinggal selisih gol dari Barcelona yang bertahan di posisi teratas klasemen. Sementara itu, Osasuna berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol berkat torehan 13 poin dari 7 laga. Osasuna tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid yang menduduki peringkat kelima. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil meraih tiket perempat final Piala Asia Futsal 2022. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Taiwan pada laga terakhir grup C pada Minggu malam. Pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Timnas Futsal Indonesia tampil solid untuk membungkam Taiwan dengan skor telak 4-1. Bintang kemenangan Timnas Futsal Indonesia kali ini adalah Muhammad Fajrian yang mencetak hat-trick alias 3 gol. Seluruh gol Muhammad Fajrian tercipta pada babak pertama. 1 gol Timnas Futsal Indonesia lainnya diciptakan oleh Syauqi Saud pada menit 29. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dibukukan oleh Lin Chi-hook. Kemenangan atas Taiwan menempatkan Indonesia ke peringkat kedua klasemen grup C Piala Asia Futsal 2022 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Grup C sebenarnya masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni Lebanon versus Iran. Namun hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Timnas Futsal Indonesia di klasemen akhir grup C, sebab Lebanon saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Iran duduk di puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, juga dari 2 laga. Dengan demikian, dipastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup C. Selanjutnya, Muhammad Fajrian dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang yang lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 dengan status juara grup D. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sebentar lagi kami akan sajikan berita seputar travel dalam live update travel untuk menemani waktu Anda sore ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepak bola Indonesia kembali disorot dunia menyusul kericuhan di Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Kericuhan tersebut merenggut 125 nyawa supporter Arema.
Mereka meninggal karena terhimpit berdesak-desakan keluar Stadion Kanjuruhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghalau kericuhan supporter. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Muhammad Wahyanudin. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang. Baik, Pak Wayan, menyusul adanya insiden Kanjuruhan ini, sebenarnya apakah penggunaan gas air mata di stadion itu diperbolehkan, Pak? Ya, satu hal bahwa aturan FIFA memang melarang penggunaan gas air mata, senjata api, ataupun senjata tajam di dalam stadion. Artinya bahwa apa yang terjadi di Malang itu secara prosedural adalah salah. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dengan kasus yang ada di Kanjuruhan. Kenapa demikian? Karena memang kita bisa melihat sebenarnya regulasi itu berlaku secara umum. Hanya proses sosialisasi, kemudian proses adaptasi, proses penerapan aturan itu yang memang di Indonesia itu responnya kurang, kemudian federasi juga kurang tegas, kemudian klub juga melihat hanya dari sisi bagaimana mendapatkan sebuah benefit tiket penonton ke stadion, dan mereka abai dengan sistem keamanan yang sebenarnya secara regulasi juga diatur oleh FIFA. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ke depan bagaimana kejadian ini bukan hanya jangan sampai terulang, tapi bagaimana kita bisa kembali menata bagaimana sistem keamanan di stadion, mulai dari sebelum masuk ke stadion sampai dia menikmati pertandingan, dan ada sebuah garansi ketika di dalam stadion mereka merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati pertandingan, mendukung tim kesayangannya, dan kembali ke luar stadion dapat mendapatkan sebuah rasa nyaman. Dan tentunya kalau bicara tentang sebuah konsep regulasi harusnya mengacu kepada FIFA. Jadi bahwa memang di dalam stadion tidak boleh ada aparat keamanan, apalagi senjata, misalnya seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran Kanjuruhan ini tentunya kita berharap ada sebuah sikap dari federasi, sikap dari negara, apalagi ya ke depan kita akan banyak menghadapkan event-event internasional, kemudian beberapa kali kita penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia, juga uji coba timnas berjalan dengan baik, walaupun kemarin di sisa pada pertandingan leg kedua ada beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ada pelemparan botol dan sebagainya. Intinya bahwa ketika di stadion itu sebenarnya steril, nggak boleh ada botol, nggak boleh ada pedagang, nggak boleh ada apa ya, yang intinya bagaimana dalam stadion itu mereka bisa menikmati sebuah pertandingan dengan ya nyaman, dengan enak, sesuai dengan apa yang telah disediakan, apa yang kita lihat di stadion, begitu Mbak. Baik Pak Wayan, berarti ini ada dugaan kalau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Liga Pekan ke-11 Liga 1 ini. Nah, menyusul adanya insiden tersebut kan, Pak Wayan, Menpora Zainuddin Amali sempat melontarkan bahwa dia berharap Indonesia ini tidak disanksi oleh FIFA. Lalu bagaimana nih sanksi yang mungkin diberikan FIFA ke Indonesia? Ya, saya rasa soal sanksi itu sambil berjalan kita akan bisa lihat, karena saat ini pasti semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, mulai dari federasi, mulai dari negara pun, bahkan mungkin FIFA akan melakukan investigasi. Jadi ada temuan-temuan nanti seperti apa. Kalau hanya melihat dari sisi luarnya, memang Panpel sempat meminta penundaan ataupun pengalihan jadwal pertandingan, misalnya dengan resiko yang seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pengamanan yang harusnya pada saat technical meeting itu juga dijelaskan berapa kuota penonton, berapa kapasitas stadion, berapa petugas keamanan yang harus berjaga, kemudian bagaimana ada identifikasi ketika terjadi sesuatu hal yang force majeure, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kemudian alur keluar ke stadion yang seperti apa. Nah, tentunya dari kajian itu nanti FIFA akan melakukan sebuah langkah-langkah
Dan salah satunya tentu pasti sanksi lah. Entah itu kepada klub, entah itu kepada federasi, entah itu kepada negara dalam artian secara umum bahwa mungkin larangan seperti apa atau sanksi seperti apa yang itu yang mungkin masih akan kita tunggu. Tapi kita berharap memang itu tidak akan menggagalkan beberapa rencana-rencana yang akan ada di Indonesia seperti Piala Dunia tahun depan, bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik. Karena tentu saja nanti ada upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ini verifikasinya hanya verifikasi untuk stadion, bukan sistem keamanan. Nah, ke depan barangkali ada sebuah negosiasi antara pemerintah, antara federasi dengan FIFA tentang bagaimana mekanisme penerapan sistem keamanan yang baik ideal sehingga pada saat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan ataupun kualifikasi ataupun pertandingan persahabatan ataupun internasional ataupun Piala Dunia nanti semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA dan itu akan memberikan sebuah semangat baru bahwa Indonesia siap berbenah, Indonesia siap melakukan sesuatu dan tentunya ini sebuah pelajaran buat federasi, klub dan PT LIB begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan Anda. Ya, semoga akan ada titik terang dari kondisi tersebut, terutama sepak bola Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca ditundanya pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta, para penggawa Maung Bandung langsung mengadakan sesi latihan di Stadion Sidolik hari Senin ini. Namun berbeda dengan sesi latihan sebelumnya, semua staf pelatih hingga pemain Persib Bandung mengenakan pita hitam di lengannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silahkan, Adi. Ya, terima kasih. Ya benar, Sarah Dita. Sebelumnya Persib Bandung tetap menjalankan sesi latihan seperti biasanya, walaupun harus tertunda pertandingannya melawan Persija Jakarta kemarin. Jadi pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan semua staf pelatih tetap gencar memberikan suplemen latihan yang ekstra kepada para penggawa Maung Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stamina dan fisik pemain untuk pertandingan selanjutnya. Walaupun memang pertandingan belum fix kapan digelarnya, Persib Bandung juga direncanakan akan menggelar latih tanding dengan Persib Bandung U20 pada besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 9.00. Latih tanding ini dilakukan untuk menyegarkan strategi pasca ditundanya pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, uniknya di saat sesi latihan ini, para penggawa Maung Bandung itu mengenakan pita hitam selama sesi latihan di Sidolik tadi. Dalam kesempatan itu, pita hitam tersebut digunakan untuk simbolik tanda berduka cita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Insan sepak bola dunia turut menyoroti kericuhan di Kanjuruhan Malang yang merenggut 125 korban jiwa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Semua bendera asosiasi dan konfederasi anggota FIFA saat ini berkibar setengah tiang di markas besar FIFA. Hal ini sebagai penghormatan kepada semua orang yang meninggal pada kejadian 1 Oktober 2022 tersebut. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis pernyataan resmi terkait kerusuhan Arema FC versus Persebaya melalui sang presiden Gianni Infantino. Gianni melabeli tragedi Kanjuruhan sebagai kejadian kelam dalam sejarah sepak bola. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Saat itu kericuhan di Stadion Kanjuruhan bermula dari kekecewaan supporter Arema karena tim kesayangan mereka kalah 2-3 atas Persebaya. Aremania berbondong-bondong memasuki lapangan setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Situasi pun menjadi kacau dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata. Naasnya asap gas air mata yang dilontarkan pihak keamanan
mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan yang masih padat penonton. Disinyalir asap gas air mata itulah yang mengakibatkan supporter kehilangan kesadaran hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion sudah diharamkan oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Sebanyak 125 orang tercatat meninggal dunia dalam insiden Kanjuruhan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengadakan rapat koordinasi membahas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Senin hari ini. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD memanggil sejumlah menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga pihak PSSI. Selesai rapat, Mahfud MD mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada hari Sabtu. Tim gabungan ini akan dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Anggota dari TGIPF terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, hingga media massa. Ia berharap tim yang dibentuk ini dapat mengusut tuntas tragedi tersebut paling lama dalam 3 minggu ke depan. Kemudian Mahfud MD menjelaskan rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengusut kerusuhan yang menewaskan 125 orang tersebut. Pertama, Kapolri dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di Kabupaten Malang. Kedua, Mahfud meminta PSSI melakukan evaluasi struktural imbas dari kasus ini. Kemudian, pemerintah akan memberikan santunan sosial yang akan dilakukan dalam jangka 1 hingga 2 hari ke depan. Seluruh biaya perawatan terhadap korban luka, termasuk trauma healing, akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Mahfud MD juga memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar memanggil PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak yang terkait untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1,
untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa.